Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ekonomi Syariah kelas F, kelompok 1 yang beranggotakan Ferry Setiawan, Verlin Kurniawati, Vindi Ika Syafitri, dan Indah Suryani akan mempresentasikan mengenai materi visi, misi, dan tujuan, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen konflik dan strategik. Presentasi kali ini akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan visi, apa yang dimaksud dengan motivasi, apa yang dimaksud dengan misi, apa yang dimaksud dengan tujuan, serta contoh pembuatan visi, misi, dan tujuan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, Verlin Kurniawati, dengan nomor induk mahasiswa 401180200. Visi. Visi adalah sebuah khayalan dan pengharapan, cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan menjadi nyata oleh pemilik sumber daya. Visi terjadi karena ide yang muncul dari pemikiran. Untuk jelasnya dapat dilihat dari contoh peran ojek di kota yang cukup besar. Fungsi peran tukang ojek tidak dapat diganti oleh berbagai jenis transportasi seperti bus, busway, angkot, kereta, dan lain-lain. Peran yang tidak bisa digantikan tersebut dikarenakan dengan jasa ojek, konsumen yang tidak tahu alamat dapat menggunakan jasa tersebut dan dapat melakukan pengiriman barang ke pelanggan dalam satu wilayah kota dalam jumlah sedikit tanpa memakan biaya tinggi dan waktu, dibanding menggunakan mobil khusus pengiriman barang atau jasa pengiriman. Dari analisis tersebut, muncul ide dari sebuah perusahaan untuk menyediakan jasa ojek. Dengan sistem komunikasi yang diciptakan antara perusahaan dengan tukang ojek yang dikoordinir, serta jaringan komunikasi antara penjual barang dengan perusahaan penyedia jasa ojek untuk menyampaikan barang kepada pembeli secara cepat dan aman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Setiawan dari kelas ESF dengan nomor NIM 401180198. Saya akan mempresentasikan tentang motivasi dengan tema motivasi. Kita masuk kepada pengertian dahulu supaya lebih jelasnya. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, atau minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Oke, kita lanjut ke jenis motivasi. Jenis motivasi ada dua, yaitu internal dan eksternal. Motivasi internal itu berasal dari diri sendiri. Contohnya itu kita ingin menggapai cita-cita dan kita ingin membeli sesuatu. Pokoknya internal ini kebutuhan atau suatu timbulnya itu dari kita sendiri. Yang kedua dari eksternal, yaitu berasal dari luar. Itu contohnya dari dorongan dari teman, keluarga, dan mungkin pacar kalau punya. Kita masuk ke motivasi yang muncul dapat berasal dari beberapa pendukung. Yang pertama, motivasi dari modal. Jamu tolak angin adalah salah satu hasil karya nenek moyang kita yang khasiatnya tidak saja dirasakan oleh masyarakat lokal, melainkan sampai mancanegara. Motivasi dari pendidikan atau pengetahuan. Kita bahas dari motivasi dari pendidikan.
Contohnya yang di PPT adalah desainer. Yang berkecimpung di desainer akan mencoba masuki dunia entrepreneur sebagai perancang busana, aksesoris, pernak-pernik, tas, dan lain-lain. Dapat dijumpai di daerah yang banyak berdiri home industri seperti Kota Bandung, Yogyakarta, Semarang, Bali, dan lain-lain. Motivasi dari tekanan hidup. Yang dimaksud tekanan hidup ini seperti kemiskinan, terus keinginan yang belum tercapai, terus cita-cita yang belum tercapai juga. Dicontohkan, seorang anak muda menjadi pengusaha sukses berawal dari hidup yang kurang, serba kekurangan, bisa disebut kaum menengah ke bawah, dengan modal tekad sebagai akibat tekanan hidup. Perkenalkan, saya Vindi Ika Syafitri, NIM 401180201. Di sini saya akan menjelaskan tentang misi. Misi adalah pernyataan yang menjabarkan sebuah mimpi yang terdiri dari karakteristik produk atau jasa apa yang akan dihasilkan dan dijual, tipe pelanggan yang bagaimana yang dijadikan sasaran untuk menawarkan barang atau jasanya, bagian pasar, segmen pasar mana yang akan dimasuki, sumber daya, teknologi, dan inovatif apa yang digunakan, komitmen terhadap keberlangsungan usaha, komitmen terhadap pihak di luar lingkungan perusahaan, konsep perusahaan dengan mengutamakan keunggulan, komitmen terhadap anggota di dalam sebuah usaha, termasuk di dalamnya adalah karyawan. Konflik dilihat dari pihak yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik, Stoner membagi konflik menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, konflik dalam diri individu, yaitu konflik ini terjadi jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan, atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya. Termasuk dalam konflik individual ini, menurut Altman adalah frustasi, konflik tujuan, dan konflik peranan. Yang kedua, konflik antar individu, yaitu terjadi karena perbedaan kepribadian antara individu yang satu dengan individu yang lain. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok, yaitu terjadi karenanya hal ini mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Yang keempat, konflik antar organisasi, yaitu konflik ini terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh organisasi, individu, atau grup, yaitu terjadi jika individu gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok tempat ia bekerja. Yang kelima, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, yaitu konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya untuk mencapainya. Masalah ini terjadi karena pada saat kelompok-kelompok makin terikat dengan tujuan atau norma mereka sendiri, mereka makin kompetitif satu sama lain dan berusaha mengacu aktivitas pesaing mereka, dan karenanya hal ini mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir, konflik antar organisasi, yaitu konflik ini terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh organisasi menimbulkan dampak negatif bagi organisasi lainnya, misalnya dalam perebutan sumber daya yang sama. Perkenalkan, nama saya Indah Suryani, kelas Ekonomi Syariah F semester 5, nomor NIM 401180220. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan. Jadi, apa sih tujuan itu? Tujuan adalah langkah-langkah yang harus dicapai sebagai standar yang harus dipenuhi untuk mewujudkan misi. Jadi, misi itu sangat penting ya teman-teman. Tujuan-tujuan tersebut dijabarkan dalam aturan-aturan yang berlaku di dalam perusahaan, seperti sistem, prosedur, jenis sumber daya manusia yang dibutuhkan, aturan saksi, pengarahan, dan pengawasan. Adapun makna tujuan itu sendiri adalah
sesuatu yang kita perjuangkan agar selaras dengan tujuan kita. Biasanya tujuan itu muncul dari proses visi atau rencana. Rencana di sini kita harus membuat rencana yang kita inginkan agar hasilnya tidak sia-sia. Adapun jenis-jenis tujuan berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu tujuan seumur hidup. Tujuan seumur hidup adalah tujuan yang akan mencapai waktu yang lama, biasanya memerlukan waktu 10 tahun hingga masa hidup kita. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah tujuan kerja keras kita selama 5-10 tahun. Misalkan, dalam jangka 4 tahun, saya harus bisa lulus dengan IPK cum laude. Nah, itu tadi contoh tujuan jangka panjang. Yang ketiga yaitu tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek tidaklah selalu sesingkat itu. Tujuan ini mungkin dapat didapatkan dalam sebulan, 6 bulan, bahkan setahun. Misalkan, dalam 1 semester kurang lebih 6 bulan, saya harus mendapatkan IPK 3,75. Nah, itu tadi contoh tujuan jangka pendek dalam 1 semester ya, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.